Selamat siang Bapak Ibu Guru serta teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Vincent Chandra. Saya dari SMA BPK Penabur Bogor dan saya kelas 10 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke dalam bangsa Indonesia, yang di dalamnya terdiri pertama, teori kesatria, kedua, teori Brahmana, tiga, teori Waisya, keempat, teori Sudra, dan yang kelima dan yang terakhir adalah teori arus balik. Tanpa berlama-lama, mari kita ke teori pertama. Teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh C.C. Burke Mukherjee dan J.L. Muntz. Nah, dalam teori ini dikatakan bahwa golongan bangsawan dan golongan kesatria yang menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke dalam bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, sejarah perkembangan dan penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada masa itu ke bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah kebudayaan di India, yaitu pada abad kedua, di India terjadinya keruntuhan pada kerajaan-kerajaan yang mengalami keruntuhan karena dan disebabkan karena adanya perebutan kekuasaan. Nah, dikatakan pada teori kesatria ini, penguasa-penguasa dari golongan kesatria di kerajaan-kerajaan yang kalah, mereka melarikan diri ke bangsa Indonesia. Banyak yang bilang mereka melarikan diri ke bangsa Indonesia karena mereka dinyatakan kalah pada saat peperangan tersebut. Nah, selanjutnya, wilayah Indonesia dipilih karena pada saat itu wilayah Indonesia mengikuti jalur perdagangan India dan Indonesia. Nah, selanjutnya teori kedua adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini yaitu dikemukakan atau diajukan oleh Jacob Cornelis van Lier. Nah, teori ini mengemukakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para Brahmana. Pada kala itu, Brahmana adalah orang yang sangat diutamakan atau sangat dianggap paling berkuasa atau paling nomor satu gitu ya. Karena Brahmana adalah kalangan para pemuka agama dari India, seperti itu. Nah, teori ini juga dilandaskan atau didasarkan dari prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, pada saat itu, di bangsa Indonesia, peninggalan kerajaan Hindu-Buddha atau prasasti-prasasti menggunakan huruf Pallava dan Sanskerta. Nah, di India dipercaya bahwa huruf Pallava dan Sanskerta ini bukan bahasa dan tulisan sembarangan. Hanya golongan-golongan tertentu dan orang-orang tertentu yang bisa menguasainya. Seperti itu untuk teori Brahmana. Nah, selanjutnya untuk teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh M.J. Crom, di mana teori ini menjelaskan bahwa masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke dalam bangsa dan negara Indonesia dibawa oleh golongan pedagang yang disebut Waisya. Pada saat itu, Waisya adalah golongan para pedagang. Nah, selanjutnya, para pedagang merupakan kelompok masyarakat asal India yang paling banyak berinteraksi dengan orang pribumi atau orang lokal, orang yang benar-benar di Indonesia dari dahulu kala gitu ya, makanya disebut orang pribumi. Nah, selanjutnya, menurut kerangka teori, para pedagang ini mengenalkan ajaran, agama, dan kebudayaan. Jadi mereka tuh sambil berdagang, mereka juga sambil membagikan agama dan kebudayaan yang mereka bawa dan mereka percayai dari India, seperti itu. Nah, selanjutnya ada teori Sudra. Penganut teori ini berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha dan budayanya dibawa ke Nusantara oleh golongan Sudra. Nah, tujuan mereka datang ke bangsa Indonesia itu apa sih ya? Nah, tujuan mereka datang ke bangsa Indonesia adalah mau gitu ya, agar kehidupan mereka lebih layak dan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah seperti itu, mereka juga beranak cucu gitu ya. Nah, di bangsa Indonesia seperti itu.
selanjutnya ada teori arus balik. Nah, teori arus balik ini adalah teori yang terakhir. Teori arus balik. Teori arus balik tuh maksudnya gimana sih? Teori arus sama balik. Maksudnya udah pergi pulang lagi gitu. Nah, itu udah kaitannya sama seperti itu. Nah, jadi teori arus balik ini dipercayai. Nah, dan dikemukakan oleh FDK Bos yang mengatakan dan mempercayai bahwa teori arus balik ini penyebaran dan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena ada peran aktif masyarakat Indonesia tersendiri. Jadi pada kala itu dipercaya bahwa kerajaan-kerajaan Indonesia memerintah untuk para ajudan-ajudannya atau bawahan asisten-asistennya gitu ya, dan pengawalnya untuk mempelajari para pendeta-pendeta gitu ya yang dari India gitu. Nah, mereka mempelajari agama dan budaya dari para pendeta India di negara aslinya loh. Nah, makanya dibilang arus balik. Nah, mereka jadi otomatis pergi ke sana untuk hanya belajar akan agama dan budaya yang ada di sana, yang mereka dapat ambil dari para pendeta di India gitu ya. Nah, setelah mereka dapat pendidikan, kalau kita bilang sekarang pendidikan gitu ya, maksudnya mereka dapat pengetahuan akan agama dan kebudayaan tersebut, mereka pulang kembali ke bangsa Indonesia. Nah, mereka pulang kembali ke bangsa Indonesia untuk mereka memberitakan dan mereka membagikan apa yang telah mereka dapat di India. Nah, mereka di Indonesia, mereka memberitakan kepada sekitarnya tentang apa yang mereka dapat dari para pendeta di India. Nah, selanjutnya raja akan meminta para utusan tersebut untuk, seperti yang tadi saya sudah bilang, menyebarkan para penduduk, rakyat, orang-orang yang sekeliling, pokoknya semua tentang apa yang sudah mereka dapat dan mereka pelajari dari para pendeta di India gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar nih teori-teori. Ada 5 teori yang kita pelajari. Nah, kalau kita lihat dari kelima teori ini, semuanya itu tergolong dari berbagai golongan. Ada golongan Brahmana, ada golongan Ksatria, ada golongan Sudra, nah ya, ada golongan pendeta, ada golongan pedagang. Nah, jadi golongan Hindu-Buddha ini mereka dilihat dan dibagi per golongan gitu ya, yang mereka percaya seperti tadi Brahmana dan lain-lain. Nah, seperti itu untuk materi teori penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha di bangsa Indonesia. Seperti itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan dan salah penyebutan. Saya benar-benar meminta maaf sekali lagi sebesar-besarnya. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya dan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.